Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cepat bayar semua hutang suamimu itu sekarang, atau ku acak-acak rumah ini, ucap seorang penagih hutang. Maaf bang, kami belum ada uang. Lagian kenapa semua dibebankan ke saya? Kenapa abang tidak meminta di keluarga suami saya? Ucap Hilda. Pokoknya gue gak mau tahu. Lo yang harus bayar semua hutang suamimu yang menumpuk itu. Kalau tidak, rumah ini akan kujadikan bayarannya. Akhirnya Hilda yang kalah bicara, dia pun mengiyakan akan melunasi hutang suaminya yang sudah meninggal. Namun dirinya itu meminta diberikan waktu 2 bulan lagi. Penagih pun setuju, namun dia mengancam jika kelak 2 bulan belum ada uangnya, maka siap-siaplah rumahnya akan direbut paksa sebagai ganti hutangnya tersebut. Dan setelah mengatakan itu, para penagih yang berjumlah 2 orang itu pun langsung pergi meninggalkan rumah Hilda. Hilda pun kembali masuk ke dalam kamar. Dia menghampiri Ibu Rani, ibunya yang sedang sakit-sakitan dan hanya terbaring di atas kasurnya. Dia mengkhawatirkan ibunya, pasti tadi ibunya sempat mendengar keributan yang terjadi. Dan benar saja Bu Rani langsung menanyakan padanya. Nak, tadi di depan ada apa? Kok kayak ada ribut-ribut? Hilda pun menjelaskan dengan pelan agar Bu Rani tidak terlalu terkejut mendengarnya. Tadi ada penagih hutang bu, datang mau nagih hutang. Loh, penagih hutang? Memangnya kamu punya hutang nak? Sebenarnya bukan aku yang punya hutang bu, tapi ternyata suamiku yang sudah berhutang pada juragan yang ada di desa sebelah. Dan aku yang harus melunasi hutangnya itu katanya. Astagfirullahaladzim, bener-bener suamimu itu ya. Masih hidup aja nyusahin, bahkan sudah meninggal juga tambah nyusahin. Bikin pusing saja, Duk. Memangnya berapa hutang suamimu itu, Duk? Tanya Bu Rani. Ibu janji jangan kaget ya. Bu Rani pun mengangguk menjawab ucapan Hilda barusan. Tadi Hilda lihat di kertas buktinya sekitar 90 juta, Bu. Ya Allah. Terus nanti gimana kamu melunasinya nak? Kamu juga pasti gak ada uang segitu kan? Entahlah bu, aku juga bingung. Aku pusing bu. Kenapa gak keluarganya yang melunasi semua hutangnya itu? Kenapa harus aku semua? Ucap Hilda yang kemudian tidak bisa menahan air matanya. Jadi ternyata selama ini almarhum suaminya telah meninggalkan hutang sebesar 90 juta pada seorang juragan yang ada di desa sebelah yang terkenal suka meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Dan 2 penagih hutang yang tadi menghampiri ke rumahnya itu telah membawa beberapa barang bukti soal hutang yang dimiliki oleh almarhum suaminya. Tiba-tiba Bu Rani mendadak ikut menangis. Dia tidak menyangka menantunya itu akan meninggal dunia dan meninggalkan beban untuk anaknya. Bahkan status Hilda kala ini adalah seorang janda tanpa anak dan dia telah ditinggal mati suaminya itu 2 bulan yang lalu. Dan sebenarnya suaminya Hilda hanyalah benalu di kehidupannya. Memang awalnya suaminya selalu menafkahi Hilda, namun seiring berjalannya waktu, sifat pemalas suaminya pun akhirnya muncul. Suaminya mogok kerja, sering keluyuran tidak jelas, bahkan berjudi dan juga mabuk-mabukan. Seringkali Hilda dan suaminya ribut gara-gara masalah ekonomi rumahnya. Dan sebab itulah Bu Rani jatuh sakit karena selalu dibuat pening oleh menantunya itu. Bahkan dulu ketika ditanyai ingin punya anak atau tidak, suaminya itu justru menolak dan berkata bahwa hanya akan jadi beban saja. Dan semenjak suaminya bermalas-malasan, Hilda pun memutuskan untuk membiayai hidupnya sendiri dengan berjualan ayam geprek di lapak miliknya yang terbilang sederhana. Karena dia juga butuh uang untuk berobat ibunya yang kadang sakit-sakitan. Hingga pada puncaknya 2 bulan yang lalu, suaminya itu ditemukan tewas di jalan usai tertabrak mobil dan diduga karena efek mabuk-mabukan.
Kembali ke waktu saat ini. Bu Rani, dia merasa khawatir dengan nasib anak satu-satunya itu. Dia kemudian menyuruh Hilda untuk menjual lahan sawah yang sudah tidak terurus. Nak, ibu ikhlas nak. Kamu jual saja lahan peninggalan dari papa yang sudah gak keurus itu nak. Nanti uangnya buat bayar hutang saja. Tapi bu, sudah gak apa-apa nak. Ibu gak mau nanti kamu dikejar-kejar sama penagih hutang itu terus. Memang harapan Bu Rani kala itu supaya anaknya bisa segera melunasi hutang suami yang menjadi benalu di semasa hidupnya itu. Bu, apa ibu sudah benar-benar yakin dengan keputusan untuk menjual sawah itu? Iya nak, ibu yakin. Nanti kamu datang ke rumahnya Haji Dullah saja ya. Soalnya dulu Haji Dullah pernah nawar lahan dari almarhumah bapak. Hilda pun mengangguk. Dia nanti akan mengurus semuanya. Kini dia pun berpamitan untuk segera berangkat jualan. Ya udah bu, kalau gitu Hilda berangkat jualan dulu ya bu. Iya nak, kamu hati-hati ya. Semoga hari ini jualannya laris. Tak lupa sebelum pergi, Hilda meletakkan makanan dan minuman di nakas dekat tempat tidur ibunya. Bu, ini makan sama minumnya ya. Iya nak, makasih banyak ya. Dan setelahnya Hilda pun beranjak kemudian membawa beberapa bahan-bahan yang sudah disiapkan untuk dibawa ke lapaknya menggunakan keranjang yang diletakkan di motornya. Perjalanan yang dia tempuh cukup jauh karena lapaknya itu berada di desa lain. Dan setibanya di lapak kaki lima itu, karena memang masih sederhana dan Hilda belum sempat sewa kios untuk jualannya. Namun meskipun begitu, dia sudah punya beberapa pelanggan meskipun masih saja kadang sepi kadang juga rame, yaitulah yang namanya berdagang. Singkatnya usai menyiapkan semuanya, Hilda pun duduk sembari menunggu pelanggan yang datang. Dan beberapa menit setelahnya, datanglah seorang ibu-ibu yang minta dibungkuskan 2 porsi. Permisi mbak, saya pesan ayam gepreknya 2 porsi ya. Oh iya bu, dibungkus atau mau makan di sini? Tolong dibungkusin aja mbak. Oh siap bu, bentar ya saya siapkan dulu. Silakan duduk dulu bu. Beberapa saat kemudian setelahnya pesanan ibu-ibu itu pun selesai, kemudian Hilda pun segera memberikannya. Ini bu pesanannya, jadi totalnya 26.000 bu. Kemudian ibu itu pun memberikan uang untuk membayar. Dan setelahnya dia pun langsung beranjak dari lapaknya si Hilda. Lapaknya itu bukanya dari pukul 11 siang dan tutup terserah. Kadang sore, kadang juga sampai malam hari. Dan ketika waktu menjelang siang, ada beberapa pembeli yang memang biasa beli di situ. Katanya malas masak di rumah. Dengan cekatan Hilda pun segera melayani semua pembelinya itu. Namun terkadang Hilda masih saja kepikiran tentang hutang suaminya tersebut. Sampai-sampai dirinya lupa kalau salah satu pelanggannya itu pesen 3 porsi. Namun Hilda malah membuatkannya 2 porsi saja. Hingga akhirnya dia pun membuatkan 1 lagi. Loh mbak, saya kan pesannya 3 porsi, kok ini cuma 2? Apa iya bu? Bentar, saya buatkan 1 porsi lagi dulu. Kemudian dirinya pun dengan cekatan langsung membuatkan 1 porsi lagi. Dan setelahnya memberikan kepada si pembeli tersebut sambil mengucapkan kata maaf. Ini bu pesanannya, sekali lagi saya minta maaf ya bu, lagi gak konsen soalnya. Iya mbak, gak apa-apa. Emangnya mbaknya kenapa, lagi banyak pikiran ya? Namun Hilda hanya menjawab dengan senyuman manis dan tidak menceritakan apa yang dialaminya. Dan setelahnya si ibu-ibu itu pun pergi dari lapaknya. Beberapa saat setelahnya, tiba-tiba saja datanglah Haji Dullah ke warungnya si Hilda. Dan sungguh kebetulan sekali karena Hilda memang ada perlu dengannya. Pak Haji, silakan pak, mau pesan apa? Tolong buatin ayam gepreknya 1 porsi ya. Iya Pak Haji, siap. Silakan ditunggu dulu. Haji Dullah pun segera mencari tempat duduk sambil menunggu pesanannya itu siap. Dan beberapa saat kemudian pesanannya pun sudah siap. Dan Hilda pun segera mengantarkan nasi ayam geprek pesanan Haji Dullah itu. Memang kala itu Haji Dullah mau makan di tempat.
Dan tak lupa Hilda pun menyiapkan mangkuk kecil berisi air untuk cuci tangan. Permisi Pak Haji, monggo silakan dinikmati. Makasih ya Hilda. Sama-sama Pak. Oh iya Pak, nanti kalau Bapak tidak keberatan, habis Bapak makan, saya mau ngomong sesuatu Pak. Apakah boleh? Oh iya boleh, tapi ini saya makan dulu ya, udah lapar soalnya. Iya Pak, silakan. Kalau gitu saya permisi dulu. Setelahnya Hilda pun kembali ke tempat duduk sambil menunggu Haji Dullah selesai makan. Singkatnya setelah Haji Dullah selesai makan, Hilda pun menghampirinya. Kebetulan kala itu warung sedang sepi. Gimana Mbak Hilda, mau ngomong apa silakan? Jadi gini Pak Haji, saya mau jualan sawah peninggalan Bapak dulu. Apakah Pak Haji masih berminat beli lahan itu? Mendengar hal itu, Haji Dullah pun merasa senang karena memang Haji Dullah dari dulu memang menginginkan lahan itu, yang ternyata lahannya itu dekat dengan lahan miliknya sendiri. Tapi memangnya kenapa Mbak? Kok lahannya tiba-tiba mau dijual? Padahal waktu itu Bu Rani selalu menolak kalau saya tanya soal lahannya itu dan katanya tidak akan dijual. Iya Pak Haji, memang sekarang saya lagi butuh banget uang. Jadi terpaksa jalan satu-satunya adalah jualan sawah itu. Maaf sebelumnya Mbak, kalau boleh tahu memangnya butuh uang buat apa Mbak? Jadi gini Pak Haji, almarhum suami saya ternyata meninggalkan hutang. Dia punya hutang yang menumpuk dan jalan satu-satunya adalah menjualan sawah itu agar bisa hutangnya semuanya lunas. Mendengar hal itu, Haji Dullah pun beristighfar. Dia tidak menyangka kalau almarhum suaminya Hilda sungguh keterlaluan. Iya Pak, saya juga baru tahu soalnya tadi pagi di rumah didatangi penagih hutang. Mbak Hilda yang sabar ya Mbak. Hilda pun hanya menganggukkan kepala mendengar ucapan dari Pak Haji Dullah. Kemudian mereka pun sepakat menentukan harga. Dan akhirnya Haji Dullah akan membayar 120 juta untuk lahannya tersebut. Dan minggu depan Hilda akan mengurus segala keperluannya. Setelahnya Haji Dullah pun membayar pesanan ayam gepreknya tadi. Dia pun pamit dulu dari lapak Hilda dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Iya Pak Haji, terima kasih banyak Pak sudah mampir di lapak saya. Iya sama-sama. Ayam geprek buatan kamu enak kok. Setelah kepergiannya Pak Haji Dullah, Hilda dudukkan sembari menunggu pelanggannya yang lain. Dia saat itu merasa sedikit lega karena akhirnya Haji Dullah mau membeli lahannya tersebut. Singkatnya usai ba'da maghrib, Hilda pun pulang dari lapaknya. Dan setibanya di rumah, dia segera memasak dan menyuapi Bu Rani yang ada di kamarnya. Bu, makan dulu ya, aku suapin. Iya nak, makasih banyak ya. Hilda juga bilang soal dirinya yang tadi ketemu Haji Dullah di warung. Oh iya Bu, tadi waktu di warung, Pak Haji Dullah datang ke sana Bu. Terus aku sekalian bilang soal mau jual lahan dan dia katanya mau Bu. Dan Pak Haji memintanya dengan harga 120 juta. Menurut Ibu gimana? Harga segitu pas atau tidak? Iya nak, gak apa-apa. Segitu aja Ibu setuju kok. Jadi kapan mau dibeli Haji Dullah katanya? Katanya sih minggu depan Bu. Sekalian aku mau nyiapin beberapa persyaratannya. Setelahnya Hilda pun beranjak membersihkan rumah, lalu lanjut makan dan menghitung hasil pendapatannya hari ini. Dan setelah malam mulai larut, Hilda pun segera bergegas untuk tidur. Alhamdulillah, lumayan pendapatan hari ini. Aduh, capek banget ini badan. Apa aku langsung tidur aja kali ya? Dia pun kemudian mematikan semua lampu rumahnya dan langsung bergegas menuju kamarnya dan langsung merebahkan diri di kasur. Hingga akhirnya dia pun terlelap tidur. Keesokan paginya, Hilda pun bangun dan menyiapkan semuanya seperti hari-hari biasanya. Mulai dari memasak dan menyiapkan bahan-bahan buat dibawa ke lapaknya, bahkan menyuapi ibunya sarapan terlebih dahulu, serta beres-beres rumah. Dan setelah selesai memasak, dia menghampiri Bu Rani dan menyuapi dirinya. Karena setelah ini dia harus segera ke pasar untuk membeli beberapa bahan-bahan yang sudah kehabisan.
Bu, nanti habis ini aku mau ke pasar dulu ya bentar. Ya sudah, Nduk. Hati-hati ya. Dan setelah selesai menyuapi ibunya, dia pun langsung bergegas menuju ke pasar. Singkatnya, usai dia pulang dari pasar, Hilda pun mulai menyiapkan semua keperluan untuk jualan nanti siang. Dan tidak lupa sebelum berangkat, dirinya itu berpamitan kepada ibunya dulu dan telah menyiapkan makanan yang diletakkan di dekat nakas tempat tidur ibunya tersebut. Singkatnya, setelah sampai di lapaknya, Hilda pun menata semua bahan-bahannya. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ada pembeli yang datang dan membeli ayam gepreknya itu. Karena Hilda baru buka, dia pun segera menggorengkan ayam gepreknya tersebut. Hari itu, pelanggannya pada berdatangan sampai Hilda pun kewalahan, namun dia tetap semangat dan tidak menyerah. Hari ini Hilda bisa pulang sore karena dagangannya sudah ludes semua. Segera dia pun menata semua peralatannya dan bergegas untuk pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian Hilda pun akhirnya sampai juga di rumah. Bu, sudah makan? Kamu sudah pulang, Nak? Iya Bu, alhamdulillah dagangan hari ini habis semua. Alhamdulillah kalau begitu, Nak. Bentar ya Bu, aku beres-beres dulu. Setelahnya Hilda pun beberes rumahnya dan lanjut untuk memasak. Setelah semua masakan sudah siap, dia pun kemudian mandi. Dan malam harinya dia pun menyuapi ibunya dan setelahnya seperti biasa Hilda menghitung pendapatannya hari itu. Dan karena sudah lelah, dirinya pun segera beranjak tidur masuk ke dalam kamar. Singkat cerita, seminggu kemudian, Hilda sudah mengurus beberapa persyaratan lainnya. Haji Dullah juga langsung membayar kontan semuanya. Ini ya Mbak Hilda, uangnya 120 juta. Terima kasih banyak ya Pak Haji. Sama-sama Mbak, silakan ditandatangani dulu suratnya. Kala itu, Hilda langsung menandatangani surat perjanjian jual beli lahannya itu dengan kertas bermaterai. Dan semenjak itu, lahan sawah itu sudah resmi menjadi milik Haji Dullah dan Hilda pun mengucapkan terima kasih pada Haji Dullah. Dan beberapa hari setelahnya, setelah minta izin sama Bu Rani, Hilda ini mendatangi rumah juragan tempat suaminya berhutang dulu. Bu, aku pergi dulu ya sebentar. Mau kemana, Nak? Aku mau ke rumahnya juragan itu, Bu. Mau melunasi semua hutangnya dulu. Ya sudah, Nak. Kamu hati-hati ya. Segera Hilda pun beranjak pergi menuju ke rumah juragan tersebut yang ada di desa sebelah. Beberapa saat kemudian, Hilda pun akhirnya sampai juga di rumah juragan itu. Kedatangan Hilda di sana disambut ramah oleh juragan tersebut, namun itu hanya basa-basi saja. Setelahnya Hilda langsung berucap pada juragan kalau dia mau melunasi semua hutang suaminya itu. Maaf juragan, kedatangan saya ke sini mau melunasi semua hutang suami saya. Apa kamu yakin akan membayar hutang suamimu yang banyak itu? Iya juragan, saya sudah bawa uangnya. Setelahnya Hilda pun mengeluarkan tumpukan uang dari dalam tas yang dia bawa dari rumah. Ini juragan, silakan uangnya dihitung dulu. Segera saat itu juragan pun langsung menghitung semua uang yang diberikan oleh Hilda. Dan usai dihitung ternyata telah pas 90 juta rupiah, tidak kurang dan juga tidak lebih. Hilda pun kemudian tanda tangan, begitu juga dengan juragan, sebagai bukti hutang almarhum suaminya itu telah dilunasi. Kemudian juragan ini malah genit pada si Hilda dan iseng nanya apakah dia tidak ada keniatan untuk nikah lagi. Dan bahkan juragan ini menawarkan dirinya. Oh iya Hilda, apa kamu gak ada niatan untuk menikah lagi? Maksudnya apa juragan? Kalau kamu mau nikah saja sama aku dan jadilah istri keempatku. Memang juragan itu punya istri lebih dari satu, namun Hilda menolak tegas ajakannya tersebut. Dia berdalih sudah capek dengan laki-laki karena hanya membuat hidupnya itu sial mulu. Maaf juragan, saya tidak kepikiran hal itu lagi. Dan saya tidak bisa menerima untuk nikah dengan juragan karena urusannya sudah selesai. Kalau begitu saya pamit pulang dulu juragan. Ya sudah kalau begitu silakan. Memang setelah dibuat kecewa oleh almarhum suaminya dulu,
Semenjak itu Hilda hanya percaya dengan laki-laki seorang saja, yakni almarhum bapaknya yang sudah tiada. Hilda pun kemudian bergegas kembali pulang ke rumahnya dengan perasaan lega karena bebannya telah berkurang. Malam harinya, Hilda pun menemani Burani di dalam kamar membahas soal uang sisa jualannya itu, yakni masih tersisa 30 juta. Burani menawarkan pada Hilda untuk menggunakan uangnya tersebut untuk mengembangkan usahanya dan mengambil beberapa untuk biaya pengobatan Burani ke depannya. Mungkin Hilda akan mengambil 15 juta buat sewa kios setahun ke depan dan beberapa keperluan lainnya dan mengambil 5 juta untuk keperluan obat Burani. Sisanya sengaja disimpan untuk jaga-jaga. Beberapa hari setelahnya, Hilda pun berhasil menemukan sebuah kios yang lumayan luas dan murah sewanya, yakni 700.000 per bulannya. Hilda pun setuju dan langsung membayar cash untuk setahun ke depan. Dan setelahnya Hilda membeli beberapa keperluan lainnya termasuk membuat spanduk untuk kiosnya itu. Dan dia menamai lapaknya itu dengan ayam geprek terserah. Maksud kata terserah yang dia ambil adalah para pelanggan boleh request tingkat kepedasannya sendiri saat memesan. Singkatnya, usai memulai dagang kembali di kios yang disewanya itu, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang awalnya dia kira bakalan laris, kini malah biasa-biasa saja. Namun Hilda mencoba untuk tetap terus berusaha. Barangkali keberuntungannya menanti di kedepan harinya. Di malam harinya kondisi ibunya semakin memburuk. Sudah berobat kemana saja masih saja belum sembuh. Biaya sekitar 6 juta bahkan sudah dikeluarkan, namun masih sama saja. Hilda semakin bingung jikalau uangnya akan benar-benar habis sementara dagangannya itu masih sepi. Dia tidak ingin ibunya itu sakit-sakitan. Namun Burani ini malah menyuruh Hilda untuk jangan khawatirin dirinya. Dia menyuruh untuk fokus saja berjualan. Namun kesialan lagi-lagi malah menimpa Hilda. Di kemudian harinya, pasalnya Hilda ini ketika di rumah dia didatangi lagi oleh pihak yang mengaku dari bank. Mereka berkata kalau almarhum suaminya telah berhutang 8 juta pada pihak bank dan meminta segera dibayarkan hutangnya itu, kalau tidak ada penyitaan rumah sebagai gantinya. Akhirnya setelah melihat bukti-bukti yang ditunjukkan, terpaksa diam-diam Hilda memberikan sisa uang simpanannya itu untuk melunasi hutang suaminya itu lagi. Kini Hilda pun duduk termenung di ruang tengah. Sisa uang simpanannya tinggal 1 juta rupiah. Dan hanya dari hasil penjualan ayam gepreknya itu. Akhirnya terpaksa dia pun harus memberitahukan hal itu kepada Burani. Dan malam harinya Burani benar-benar dibuat syok dan sedih sekali usai mendengar semua itu. Dia sedih mengetahui fakta anaknya harus mengalami kepahitan hidup ini, sementara dirinya itu belum bisa membahagiakan anaknya tersebut. Hilda juga ikut nangis kala itu. Dia kemudian memeluk ibunya dan berujar pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus berusaha sebisa mungkin agar dagangannya itu laris dan membawa Burani untuk pergi ke pengobatan yang lebih mahal dan pasti dijamin ampuh. Akhirnya karena malam sudah mulai larut, Hilda pun menyuruh Burani untuk segera tidur. Sementara dirinya menyiapkan beberapa bahan-bahan dulu buat besok, lalu setelahnya pun dirinya lanjut tidur. Dan lagi-lagi, kesialan menimpa Hilda kembali. Saat pagi harinya usai dirinya selesai memasak sarapan, Hilda menuju ke kamar ibunya dan membangunkan dirinya. Namun Burani tidak kunjung bangun dari tidurnya. Hilda terkejut saat mendapati tangan Burani yang begitu dingin sekali. Dan setelah dicek ternyata Burani sudah tidak bernapas. Dia telah meninggal dunia. Sontak Hilda pun menangis sejadi-jadinya dan membuat para warga langsung berdatangan. Dia sedih mengapa ini semua harus menimpa dirinya secara bersamaan dan dalam waktu yang begitu dekat sekali. Seolah semua kebahagiaan Hilda ini telah direnggut paksa darinya. Para warga pun kemudian membantu proses pemakaman Burani dengan layak dan membantu untuk pengajian 7 hari ke depan di rumahnya si Hilda. Dan kini Hilda benar-benar hidup sebatang kara dan hanya tinggal fokus membiayai kehidupannya sendiri. Singkat waktu, 2 bulan kemudian, lapak Hilda masih biasa-biasa saja, belum ramai seperti harapannya.
Dia kini hanya duduk termenung di lapaknya tersebut menunggu pembeli yang tidak kunjung datang. Sementara dirinya juga semakin pusing karena uang yang didapatkannya hanya segitu-segitu saja. Tiba-tiba datang dua pemuda yang kemungkinan bukan orang situ dan makan di situ. Sepertinya mereka sedang dalam perjalanan jauh, karena terlihat dari apa yang dibawa di motornya itu seperti orang mau pulkam atau pulang kampung. Hilda pun segera menyiapkan pesanan untuk dua pemuda itu. "Mbak, pesan ayam gepreknya pakai nasi, 2 porsi ya." "Iya mas, siap. Ditunggu dulu ya sebentar." "Minumnya apa mas?" "Minumnya es teh aja mbak, 2." Dan setelah pesanan siap, Hilda pun mengantarkannya. Kemudian dia kembali lagi ke meja kasir yang tidak terlalu jauh dari tempat duduk kedua pemuda tadi. Samar-samar Hilda ini mendengar pembicaraan mereka, yakni sedang membahas tentang pesugihan yang dilakukan oleh salah satu teman mereka yang ada di perantauan. Katanya sekarang dia jadi kaya banget. Itu teman kita yang di perantauan. Kok tiba-tiba jadi kaya banget sih? Emangnya dia kerja apa?" "Katanya sih dia sudah melakukan pesugihan." "Hah? Pesugihan? Masa berani banget sih dia? Emangnya bener?" "Katanya sih bener gitu. Katanya dulu dia sempat kepepet karena gak punya uang dan dia pun terjerumus soal begituan." "Loh, emangnya gak takut resikonya apa?" "Sudahlah, biarin aja gak usah diurusin." "Tapi kok bisa gitu ya? Kayaknya cepet banget. Bahkan kayaknya dia udah punya mobil. Rumah pun juga udah bertingkat." "Ya namanya juga lakuin perjanjian dengan setan. Tapi sih menurutku itu gak bakalan lama." Setelahnya kedua pemuda itu pun melanjutkan makannya yang belum selesai. Dan itulah tadi sedikit pembicaraan yang telah didengar oleh si Hilda. Hingga dari percakapan mereka barusan, Hilda merasa tertarik apakah memang benar pesugihan bisa membuat seorang bisa cepat kaya. Apa benar ya? Pesugihan bisa buat orang jadi cepat kaya. Apa aku coba lakuin itu aja kali ya? Dan ketika dirinya sedang melamun, dia dikejutkan dengan panggilan dari kedua pemuda tersebut yang mau membayar karena sudah selesai memakan. "Ini mbak, kita mau bayar." "Oh iya mas, jadi semuanya total 55.000 sama tambahan-tambahannya." "Ini mbak, uangnya 60.000. "Bentar mas, ini kembaliannya." Setelah kedua pemuda itu pergi, Hilda pun masih kepikiran pembahasan yang tadi. Dan karena sampai sore masih sepi saja, Hilda pun mutusin untuk tutup lapak dan kemudian langsung pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung beres-beres rumah dan setelahnya beranjak mandi. Kemudian dia duduk di depan teras rumahnya sembari menikmati suasana sore hari yang hangat. Saat dia sedang duduk di depan teras rumahnya itu, dia masih saja kepikiran soal pesugihan yang tadi dibahas oleh kedua pemuda tadi. Aku tertarik untuk melakukan pesugihan itu, tapi kira-kira di mana ya yang ada dukun jasa pesugihan? Dan tak terasa azan maghrib mulai berkumandang, Hilda pun segera masuk ke dalam rumah. Malam harinya saat Hilda sedang tertidur, dia ini bermimpi ada di depan sebuah rumah tua dan dia bertemu seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu berkata kepada Hilda, "Datanglah kemari jika kamu ingin mempunyai uang yang banyak," ucap kakek itu sambil menyebutkan nama lokasinya. Bersamaan dengan itulah Hilda langsung terlonjak bangun dari tidurnya. Dia masih bingung. Dia segera menulis lokasi yang dikatakan si kakek itu dalam mimpinya sebelum kelupaan. Dia berpikir apakah ini semacam petunjuk baginya yang memang sedang penasaran gara-gara dua pembeli yang kemarin. Apa maksud dari mimpiku barusan ya? Apa mungkin itu petunjuk bagiku? Mungkin tidak ada salahnya untuk datang ke lokasi itu. Setelahnya dirinya pun melanjutkan tidurnya kembali karena masih mengantuk sekali. Esok harinya, Hilda pun libur dagang dan dengan motornya dia segera mencari alamat yang telah ditulisnya yang didapatkan dari mimpinya tersebut. Perjalanan yang ditempuh juga lumayan jauh, hingga beberapa saat kemudian Hilda pun akhirnya sampai juga di desa yang dimaksud dalam alamat itu. Setelah sampai di desa tersebut, dia belum tahu rumahnya yang mana. Hilda pun kemudian mencoba menanyakan kepada warga sekitar terlebih dahulu. Kebetulan saat itu, ada seorang bapak-bapak yang lewat, dan segera dia pun berhenti sebentar dan bertanya soal rumah yang dimaksudnya itu.
Permisi Pak, maaf saya mau nanya. Iya Mbak, mau nanya apa? Apa Bapak tahu alamat ini? Ucap Hilda sambil menunjukkan kertas alamat pada bapak itu. Oh, iya Mbak, ini rumahnya Mbak Sugi. Rumahnya ada di tengah hutan itu Mbak. Nanti Mbaknya masuk aja ke sana. Di sana ada rumah gubuk. Oh, ya sudah Pak, terima kasih banyak. Kalau gitu saya pamit dulu. Iya Mbak, sama-sama. Mari Mbak. Segera Hilda pun melanjutkan perjalanannya kembali menyusuri jalanan yang ada di hutan itu. Dan singkatnya dia menemukan rumah yang telah dimaksud. Hilda pun langsung mendatangi rumah tua itu dan mengetuk pintunya. Dirinya kemudian dibuat terkejut saat mengetahui siapa yang muncul di balik rumah itu. Ternyata kakek-kakek itu sama persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Kakek tersebut bernama Mbah Sugi seperti penuturan bapak yang tadi ditanyainya. Kemudian Mbah Sugi pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Sudah kuduga, dirimu pasti akan datang kemari. Kalau begitu silakan masuk dulu ke dalam. Dan setelah duduk di ruang tamu, Mbah Sugi tanpa basa-basi langsung menawarkan Hilda untuk melakukan pesugihan. Apakah kau ingin jadi kaya raya? Aku bisa membantumu dengan melakukan pesugihan. Bahkan kalau dirimu mau melakukannya, kau tidak usah bayar. Akan aku kasih gratis. Gimana? Apakah kamu berminat? Iya Mbah, saya mau. Saya mau jadi orang kaya Mbah. Ya sudah kalau begitu, mari ikuti aku. Sebelumnya kita harus melakukan beberapa ritual terlebih dahulu. Dan setibanya di sebuah ruangan ritual, di sana nampak sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang dibakar. Hilda duduk berhadapan dengan Mbah Sugi di dalam ruangan itu. Mbah Sugi pun kemudian langsung membacakan beberapa mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Lalu Mbah Sugi mengambil bunga melati yang sudah disiapkan di situ. Beberapa bunga melati itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang sudah berisi air. Kemudian melati yang ada di dalam wadah tersebut dicampurkan dengan minyak yang entah itu minyak apa. Namun satu yang pasti, minyak itu baunya sangat menyengat sekali. Setelahnya Mbah Sugi mengasapkan wadah yang berisi melati dan air itu di atas kemenyan yang sedang menyala sambil dibacakan beberapa mantra. Kesiur angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu membuat suasana mendadak mencekam. Hilda pun merinding kala itu. Dia gemetaran saat dia melihat ada sebuah asap yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Dan perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat mengerikan sekali. Dan baru pertama kali ini Hilda melihat sosok seperti itu. Mbah Sugi kemudian melakukan komunikasi dengan sosok tersebut. Mungkin dia sedang melakukan perjanjian, namun Hilda tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan karena Mbah Sugi memakai bahasa Jawa kuno. Hilda hanya melihat sosok buto itu mengangguk saja dan setelahnya buto itu pergi meninggalkan ruangan tersebut dan hanya menyisakan bau yang sangat busuk sekali. Dan setelah ritual selesai, Mbah Sugi memberikan beberapa wejangan kepada si Hilda. Bawalah bunga melati ini dan taruh melati ini nanti di bawah dipanmu. Nanti bunga ini akan membuat dirimu menjadi kaya. Hilda pun mengangguk paham. Dan ini mantranya, bacalah saat dirimu menaburkan bunga itu. Dan jangan lupa taburkan melati itu juga di lapakmu. Dijamin semua daganganmu pasti akan laris. Baik Mbah, saya paham. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih banyak. Iya, silakan. Singkat waktu, usai di rumah, Hilda pun melaksanakan semua titah dari Mbah Sugi. Tak lupa dirinya membaca mantra sebelum menjalankan ritualnya tersebut. Dan suatu pagi hari, Hilda benar-benar dibuat terkejut saat mendapati bunga yang tadinya ada di bawah dipannya itu kini telah berubah menjadi perhiasan yang berbagai macam bentuknya serta uang yang begitu melimpah. Akhirnya Hilda pun melakukan ritualnya itu seminggu 4 kali dan perlahan dirinya itu mulai memiliki banyak uang. Namun meskipun begitu, Hilda masih tetap dagang dan seperti yang dititahkan oleh Mbah Sugi, dia menaburkan beberapa bunga di pojok kiosnya itu.
Dan benar saja, dagangannya langsung laris pembeli setiap harinya. Bahkan semua dagangannya itu ludes tak bersisa. Ia tidak menyangka pesugihan yang dia jalani secara gratis itu bisa membuat dirinya kaya secepat ini. Hingga selama 1 tahun setelah itu, Hilda bisa membeli apapun yang dia mau. Akan tetapi setelah dia menjadi kaya raya, dia bisa beli apapun yang dia mau. Namun di dalam rumahnya itu ataupun di lapaknya, dia merasakan sesuatu kejanggalan. Kala itu, ketika dia sedang berada di rumah yang sekarang sudah direnovasi, dia kini tinggal sendirian. Waktu itu dia sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, sambil dia menghitung pendapatan harian dari kiosnya yang sekarang melimpah. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu rumahnya, yakni sekitar pukul 10 malam. Suara ketukan itu terdengar beberapa kali sehingga Hilda pun segera bangkit beranjak untuk membukakan pintu itu. Dan saat pintunya itu terbuka, betapa terkejut dirinya ketika mendapati ada sosok buto yang tinggi besar berdiri tepat di hadapannya. Sontak tubuh Hilda pun langsung terbujur kaku. Dia tidak bisa berkata-kata hingga pada akhirnya dia pun jatuh pingsan. Kemudian sosok buto itu membawa tubuh Hilda masuk ke dalam kamar dengan cara merasuki raganya. Dan setibanya di kamar, buto itu keluar dari dalam raga si Hilda lalu menjamah tubuh Hilda tanpa sepengetahuannya karena dirinya waktu itu sedang pingsan. Keesokan harinya, Hilda yang sudah sadar dirinya bingung. Dia pun mengingat kejadian semalam. Dia baru sadar kalau dirinya itu semalam tidak ada di kamar. Tapi kenapa pagi ini sudah berada di dalam kamarnya? Loh, kok aku tiba-tiba ada di kamar? Siapa yang membawaku ke sini? Seketika dia pun langsung merinding kala teringat kejadian semalam. Namun kemudian Hilda tidak terlalu memikirkannya. Dia kemudian lanjut untuk memasak buat sarapan dirinya sendiri. Setelah sarapan, dia lanjut mandi dan beranjak pergi menuju ke kiosnya. Karena dirinya sekarang sudah punya banyak uang, kini dia memiliki beberapa karyawan di kiosnya untuk membantu. Jadi Hilda tidak perlu menyiapkan segala sesuatunya dari rumah karena semuanya sudah disiapkan di kios. Siang itu, kiosnya sangat ramai sekali, dipadati oleh beberapa pelanggan dan bahkan ada pembeli baru. Sementara Hilda setiap di kios, dia hanya duduk di bagian pengasiran. Kala itu ada pelanggan yang izin mau buang air kecil di toilet kiosnya tersebut. Kemudian dia pun diizinkan. Akan tetapi pelanggan itu saat hendak masuk ke dalam toilet, dia dibuat terkejut saat mendapati sosok buto yang sangat menyeramkan sekali berada tepat di hadapannya. Sontak pelanggan itu pun berteriak hingga akhirnya pelanggan itu pun ambruk pingsan di depan toilet. Para pelanggan yang lain mendengar teriakannya itu segera menghampiri ke belakang. Begitu juga dengan Hilda. Mereka terkejut mendapati pelanggannya itu telah terkapar di lantai. Segera pelanggan itu langsung dibawa pulang oleh keluarganya yang kebetulan makan bersama di kiosnya si Hilda kala itu. Namun semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena mereka tahunya itu hanyalah pingsan biasa. Dan setelahnya semuanya pun kembali melanjutkan menikmati makan ayam gepreknya yang sempat tertunda. Singkat waktu, tak terasa waktu sudah malam, Hilda pun segera pulang ke rumah. Kiosnya pun sudah ditutup. Dia pulang dengan mengendarai mobil yang baru dibelinya itu. Di perjalanan pulangnya, Hilda dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terdengar jelas di dalam mobilnya. Padahal kala itu dia sedang sendirian. Karena merinding dan takut, akhirnya Hilda pun memutar musik kesukaannya tersebut dengan volume yang keras supaya tidak mendengar suara tangis dari wanita itu yang entah itu adalah sosok apa. Untuk mengusir rasa takutnya, Hilda juga sambil menyanyi. Namun saat dirinya sedang menyanyi, malah dia mendengar ada wanita yang mengikuti nyanyiannya. Dan saat dirinya yang penasaran, akhirnya dia memutuskan untuk melongok ke arah kaca tengah mobil. Dan dia pun terkejut kala mendapati ada sosok kuntilanak yang duduk di jok belakang mobilnya. Sontak hal itu langsung membuat Hilda pun berteriak. Dia mencoba memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian dia pun langsung keluar dari dalam mobil. Hilda mencoba untuk mengatur napasnya dan berharap menunggu sosok kuntilanak itu pergi menghilang dari dalam mobilnya. Setelah menunggu beberapa menit di luar mobil, ketika dirinya mengecek kembali, dia pun merasa tenang.
karena ternyata sosok kuntilanak itu sudah tidak ada di dalam mobilnya. Hilda pun segera melanjutkan perjalanan untuk segera tiba di rumah. Beberapa saat kemudian, sesampainya di rumah, dia langsung bergegas menuju ke kamar mandi karena kebelet. Saat di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar lagi ada suara wanita yang menyinden. Hilda pun semakin merinding ketakutan. Dan sesaat setelahnya, dia kaget ketika pintu kamar mandi diketuk dari luar beberapa kali. Sontak Hilda pun langsung terbelalak menganga karena dia sadar di dalam rumah itu dirinya hanya tinggal sendiri. Tapi kenapa tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu kamar mandi dari arah luar? Siapakah itu? Bahkan setelahnya, belum hilang rasa takutnya itu, dirinya malah mendengar langkah kaki yang begitu besar dan berat dari luar kamar mandi. Dia pun langsung gemetaran sejadi-jadinya. Kala itu, dirinya tidak berani untuk membukakan pintu dari dalam. Dan samar-samar, dia melihat ada bayangan hitam yang terlihat dari celah pintu kamar mandi. Dan setelah menunggu waktu yang lumayan lama, ketika suara sudah tidak terdengar lagi, bahkan asap sudah menghilang, Hilda pun kemudian mencoba menenangkan dirinya. Segera dia membuka pintu kamar mandi tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia langsung berlari terbirit-birit menuju ke dalam kamarnya. Dan sesampainya di kamar, dia langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Dia bahkan sampai tidak mematikan lampu rumahnya. Singkat waktu, 1 tahun kemudian, kebahagiaan itu harus terenggut dari dirinya. Dia harus kehilangan semuanya dari mobil, motor, dan rumah yang direnovasinya tersebut. Pasalnya suatu hari, saat malam tiba, ketika Hilda sedang tertidur, dia didatangi oleh sosok Puto yang menjamah tubuhnya. Dan kali ini dia tersadar. Tubuh Hilda kaku saat dia tersadar, sedang dijamah oleh Puto tersebut. Dia tidak bisa melakukan perlawanan, hanya dirinya dalam hatinya dia menjerit ketakutan. Namun tentu hanya di dalam hatinya, karena dia tidak bisa bersuara. Dan setelahnya dia pun akhirnya tidak sadarkan diri. Dan ternyata hal itu tidak hanya terjadi sekali, hal itu terjadi berkali-kali, sampai Hilda ini dibuat lemas tidak berdaya. Tubuhnya menjadi kuring atau kurus kering dan matanya menjadi sayu. Dan ternyata faktanya, selama ini Mbak Sugi sengaja merencanakan sesuatu pada Hilda dengan menawari pesugihan secara gratis untuknya. Ternyata Hilda ini akan ditumbalkan Mbak Sugi untuk menambah kesaktiannya sendiri. Hingga pada akhirnya, Hilda hanya terbaring lemas di kasurnya. Dia hanya menjadi budak nafsu sosok Puto tersebut. Hingga puncaknya karena tubuhnya itu sudah tidak kuat menahan siksaan tersebut, Puto yang juga sudah tidak doyan lagi dengan tubuhnya yang kurus kering tersebut. Akhirnya sosok itu pun berniat untuk membunuhnya. Sosok itu kemudian dengan kekuatannya membuat Hilda ini tidak bisa bernapas dan membuat dirinya itu kejang-kejang. Hingga pada akhirnya Hilda pun meninggal dunia. Tubuhnya tergeletak di kamarnya sampai berhari-hari karena di rumah tidak ada seorang pun, jadi tidak ada yang tahu bahwa dirinya itu telah meninggal dunia. Hingga singkatnya pada akhirnya beberapa tetangganya yang merasa ada yang aneh dengan si Hilda karena sudah berhari-hari tidak tampak. Saat pintu rumahnya dibuka dengan paksa, mereka malah terkejut mendapati bau yang begitu menyeruak. Sambil menutup hidungnya, kala itu Pak Anwar sebagai RT di desa tersebut dibarengi beberapa warga masuk ke rumah Hilda. Mereka dibuat terkejut saat menemukan jasad Hilda sudah mulai membusuk di atas kasurnya. Akhirnya pemakamannya akan dilaksanakan hari itu juga. Berbagai macam keanehan nampak pada jasad Hilda itu, membuat para pemandi jenazah ketakutan saat memandikan jenazah tersebut. Dan singkatnya usai Hilda ini dimakamkan, rumahnya itu menjadi kosong. Namun menurut penuturan warga sekitar, terkadang saat malam hari, rumah itu tiba-tiba menyala sendiri lampunya. Dan terlihat dari luar rumah bahwa di dalam rumah ada seperti bayangan yang sedang beraktivitas. Hal itu pun membuat resah para warga, hingga akhirnya mereka semua usai rundingan dan memutuskan untuk menggusur rumah tersebut dan mengubahnya menjadi lapangan badminton agar ada aktivitas di situ. Namun tetap saja, konon katanya sosok arwah yang menyerupai Hilda ini terkadang suka menampakkan diri di lapangan badminton, namun di waktu-waktu tertentu saja.
Pesan kali ini, dalam hidup pasti ada yang namanya ujian dan cobaan. Bagi setiap orang dan bagi siapapun, hanya beda-beda saja ujiannya. Tinggal kita mampu melewatinya atau tidak. Tetaplah bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Tentu harus disertai dengan doa dan juga keikhlasan, serta usaha, jangan menyerah. Namun untuk menyelesaikan semua permasalahan dan ujian itu, bukan melalui jalur yang salah dengan melakukan pesugihan yang bersekutu dengan iblis. Karena justru dengan melakukan itu, bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah akan menimbulkan masalah yang jauh lebih berat, bahkan penderitaan bagi diri sendiri kelak di akhirat. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.